Belajar bahasa Jerman sebaiknya mulai dari mana? Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Demikian juga, ada banyak cara orang memulai belajar bahasa Jerman. Berikut ini titik start yang banyak orang lakukan ketika mulai belajar bahasa Jerman. Yakni yang pertama, ada orang yang mulai belajar bahasa Jerman dengan mulai menghafal atau mengenal abjad bahasa Jerman. Yakni dengan mengenal huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Keberuntungan kita sebagai orang Indonesia adalah cara membaca huruf-huruf bahasa Jerman pada umumnya sama saja dengan bahasa Indonesia. Hanya ada beberapa huruf yang sedikit berbeda cara membunyikannya dari bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga huruf-huruf yang khas bahasa Jerman yang tidak ada di dalam sistem bahasa Indonesia, yakni huruf etc dan huruf vokal umlaut. Memulai dari pengenalan abjad ini sangat penting, khususnya buat orang-orang Arab misalnya, atau orang Cina, atau orang Vietnam dan Thailand, atau bangsa-bangsa lain yang abjadnya itu tidak menggunakan alfabet Latin seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Atau yang juga sangat membutuhkan belajar alfabet bahasa Jerman ini adalah orang-orang yang native English. Karena orang-orang yang berbahasa Inggris itu cara pengucapan alfabetnya sangat berbeda dengan bahasa Jerman. Misalnya huruf A mereka baca A, B, C, D, dan seterusnya. Yang masalahnya adalah bila kita mulai dengan menghafal abjad-abjad adalah mungkin kita akan merasa bosan. Sebab bagi kita huruf-huruf bahasa Jerman pada umumnya sama saja dengan huruf bahasa Indonesia. Ada baiknya memang kita belajar cara sekilas, cara-cara membaca huruf-huruf yang berbeda seperti huruf umlaut dan beberapa huruf konsonan seperti Y, R yang harus kita latih, S, V, dan Z, huruf F, dan V. Dan juga kita perlu mengenali cara membaca huruf-huruf yang merupakan penggabungan huruf seperti misalnya huruf EI, SCH, CH, PF, dan lain-lain. Setelah kita mengenal huruf-huruf dalam abjad bahasa Jerman, kita bisa mengenal kata-kata bahasa Jerman. Lalu frasa-frasa yang umum dan kemudian kita bisa belajar kalimat-kalimat singkat yang umum dipakai sehari-hari. Baru kemudian kita mulai mempelajari gramatik untuk mengembangkan kalimat dan untuk mengungkapkan apa yang kita ingin katakan. Jadi tentang abjad atau alfabet ini sebaiknya dipelajari secara sekilas saja untuk satu pelajaran saja misalnya. Selanjutnya kita bisa pelajari sambil berjalan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ada juga orang yang belajar bahasa Jerman mulai dari belajar bicara dulu. Mereka mulai dengan mengenali kosakata bahasa Jerman. Kemudian dari kata-kata mereka mengenal rangkaian 2-3 kata yang disebut frasa. Dan kemudian mereka belajar membuat kalimat-kalimat sederhana. Ini seperti anak-anak yang belajar berbicara. Mereka mulai dengan mengucapkan kata-kata seperti mama, papa, makan, minum, mau, tidak mau, bukan ini, bukan itu, dan sebagainya. Lalu dari kata-kata itu mereka menggabungkan 2-3 kata menjadi frasa. Aku mau makan, aku tidak mau, pergi, tolong saya, terima kasih, dan lain-lain. Dari situ kemudian mereka belajar mengenal cara penulisan kata-kata tersebut, yang artinya mereka baru mulai mengenal abjad bahasa Jerman setelah mereka bisa berbicara. Itu sebabnya ada banyak orang yang fasih berbicara bahasa Jerman namun tidak bisa menulis dalam bahasa Jerman. Artinya adalah memungkinkan untuk kita bisa belajar bicara bahasa Jerman tanpa kita harus terlebih dahulu belajar abjad bahasa Jerman atau tanpa kita harus mengenal alfabet bahasa Jerman. Ada juga orang yang mulai belajar bahasa Jerman dari lagu-lagu berbahasa Jerman. Mungkin karena tertarik dengan alunan musiknya, lalu dari lagu itu mereka belajar pengucapan kata-kata bahasa Jerman sambil mengenal struktur kalimatnya. Dari rangkaian lirik lagu tersebut, mereka menjadi terbiasa dengan struktur kalimat bahasa Jerman. Sehingga ketika kemudian mereka mulai belajar bahasa Jerman, dengan jalur kursus atau e-learning, mereka akan sangat terbantu dari contoh-contoh kalimat dari lirik-lirik lagu-lagu bahasa Jerman kesayangan mereka itu. Ada juga orang-orang yang mulai belajar bahasa Jerman dari menonton film-film anak-anak yang berbahasa Jerman. Mengapa film anak-anak? Karena
dalam film anak-anak biasanya pilihan kata-kata atau kalimat yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari yang simple dan gampang dimengerti. Apalagi dengan bantuan subtitle yang tentu akan sangat mendukung bagi mereka yang belajar bahasa Jerman. Selain itu, ada juga orang yang mulai belajar bahasa Jerman dengan mengunduh atau menginstal aplikasi belajar bahasa. Daripada kita bingung mau mulai dari mana, lebih baik install saja aplikasi belajar bahasa. Aplikasi belajar bahasa biasanya sudah menyusun pelajaran dan bisa kita ikuti secara interaktif. Ada banyak aplikasi belajar bahasa yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa Jerman secara interaktif seperti Babel, Buzu, Deutsche Welle, Duolingo, dan Sitlang. Tentu masih ada lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Kita juga bisa mulai belajar bahasa Jerman dengan mengikuti program e-learning bahasa Jerman. Memulai dengan jalur e-learning hampir samalah dengan menginstal aplikasi belajar bahasa Jerman. Belajar dengan e-learning umumnya adalah kita mengakses panduan pelajaran yang disediakan di platform tertentu dalam jangka waktu tertentu. Di situ kita bisa mengikuti pelajaran yang disediakan tahap demi tahap dan juga kita bisa berlatih dengan soal-soal latihan yang diberikan. Bahan ini sudah dirancang secara khusus agar bisa dipelajari secara mandiri tanpa perlu melibatkan seorang tutor atau guru kursus. Ada banyak lembaga kursus yang menyediakan bahan panduan belajar bahasa Jerman secara online. Umumnya kita membayar membership selama beberapa waktu untuk kita diberikan akses ke bahan-bahan pelajaran yang mereka sudah sediakan. Tentu saja untuk ini dibutuhkan kemauan yang sangat besar dan tekad sekuat baja, sebab kita akan harus bisa memotivasi diri sendiri agar bisa mengikuti pelajaran secara rutin. Ada juga cara lain yang bisa kita lakukan, yakni ikut les privat atau kursus bahasa Jerman untuk pemula. Satu keuntungan mengikuti program belajar bahasa Jerman atau mengikuti kursus bahasa Jerman adalah pembelajaran itu telah disusun sedemikian rupa untuk menjadi pedoman bagi pembelajar, sehingga kita bisa tinggal mengikuti saja alur pelajaran itu. Bila kita tekun dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan, sangat besar kemungkinan kita bisa berbicara bahasa Jerman seperti yang kita harapkan. Tapi mungkin kamu orang yang tidak bisa memacu diri sendiri untuk belajar bahasa Jerman secara mandiri. Mungkin kamu membutuhkan bimbingan seorang tutor untuk membimbing kamu belajar dan untuk membantu kamu menjelaskan hal-hal yang sulit kamu pahami. Namun, mendengar kata bimbingan privat atau les privat mungkin akan terkesan mahal sekali ya. Iya, memang cara ini akan lebih mahal daripada e-learning. Bila kita belajar dari e-learning, belajar dari online, kita katakanlah hanya membeli materinya dan berusaha untuk belajar sendiri, berusaha untuk memahami sendiri. Tapi bila kita menggunakan jalur les privat online, ini tidak hanya kita membeli materi, tetapi juga kita membayar seorang guru untuk membimbing kita secara khusus. Namun kamu tidak usah khawatir, karena sudah ada juga beberapa lembaga kursus bahasa Jerman yang menyediakan kursus bahasa Jerman dengan layanan les privat ini, les privat online, dengan harga yang sangat terjangkau. Bagaimana dengan harganya? Harganya beragam, tergantung pilihan yang kita inginkan. Biasanya kursus online mandiri itu berkisar 5-20 dolar Amerika per bulan atau sekitar 75.000 sampai 200.000 per bulan. Dan sedangkan kursus dengan tutor ini atau les privat umumnya berkisar 500.000 sampai 3 jutaan per bulan. Nah, itulah 7 ide bagaimana memulai belajar bahasa Jerman. Titik start apapun yang kamu pilih itu baik. Dan sedapat-dapatnya tetaplah di jalur itu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak memilih atau terlalu banyak berganti-ganti titik cara memulai. Pilih saja satu, lalu ikuti langkah-langkah selanjutnya. Karena lebih baik kita memilih satu dan konsisten terus-menerus di jalur itu, daripada kita memilih terlalu banyak, memilih ketujuh-tujuhnya misalnya, tetapi kita tidak konsisten di titik manapun. Mungkin kita sudah menginstall aplikasi, tapi tidak pernah kita pakai. Kita sudah membayar e-learning, kursus, tapi tidak pernah kita aktif di situ. Itu sama saja buang-buang uang dan buang-buang waktu. Lebih baik pilih saja satu, kemudian konsisten di jalur yang itu. Hanya satu saja yang tidak disarankan untuk memulai belajar bahasa Jerman, yakni memulai dengan belajar grammar. Jangan, itu akan membuat kita merasa pusing, mual, dan mata berkunang-kunang. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Salam dari Jerman. Tschüss!